Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan. Dari dasar hingga pintar. Mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Banyak video yang terdapat dalam channel Arabia TV ini, baik bahasan tentang mufradat, sorof tasrif, nahwu maupun uslub, bahkan semua bahasan yang terdapat dalam program pembelajaran khusus kami, yakni program Sekolah Arab Digital, adalah bahasan-bahasan yang terdapat dalam buku yang kami buat ini, yakni 6 jilid buku Al-Ajib dan 2 jilid buku Al-Mumtaz. Semuanya ada 8 jilid. Sudah banyak penyimak channel Arabia TV yang menghubungi kami lewat WA, memesan dan membeli satu paket buku Al-Ajib dan Al-Mumtaz yang kami buat. Oleh karena itu, jika teman-teman ingin memesan dan membeli satu paket 8 jilid buku yang kami buat ini, silakan hubungi nomor WA yang ada di bawah ini. Semoga buku-buku ini bermanfaat, sehingga kita sambil melihat video juga bisa sambil menyimak buku ajar yang kami buat. Semoga bermanfaat. Baik, tentang mudhof dan mudhof ilaih, dan mudhofnya terbuat dari ma'rifat. Baik, sekarang begini. Besar bahasa Arabnya apa Bapak Ibu? Kabirun. Besar bahasa Arabnya kabirun. Kabirun. Terus apa? Misalnya anak kecil bahasa Arabnya apa? Atiflu. Atiflu. Ya. Atiflu kabirun apa artinya? Anak kecil itu besar. Atiflu kabirun, anak kecil itu besar. Atiflu apa kedudukannya? Mubtada. Mubtada. Kabirun apa kedudukannya? Khabar. Apa cirinya mubtada? Ciri mubtada ada alif lam. Ada alif lam, ma'rifat ya. Apa cirinya khabar? Nakirah. Tidak ada alif lam. Atiflu kabirun. Baik, yang pertama. Atiflu kabirun artinya adalah anak itu besar. Sekarang kalau misalnya gini, anak itu besar tubuhnya, bagaimana bahasa Arabnya? Atiflu kabirun jismuhu. Jismuhu. Atiflu kabirul jismi. Begini aja. Jismi. Nah, atiflu kabirul jismi. Atiflu apa kedudukannya? Mubtada. Mana kabarnya? Kabirul jismi. Kabirul jismi. Mubtadanya atiflu, kabarnya kabirul jismi. Kabarnya terbuat dari berapa kata? Dua kata. Kata yang pertama disebut apa? Kata yang kedua disebut apa? Pertama mudhaf dan yang kedua mudhafun ilaih. Baik, kabirun itu kata sifat, berarti isim. Al-jismi juga adalah kata benda, isim. Maka apabila ada dua isim bergandengan, maka dalam bahasa Arab disebut dengan idhofatun. Idhofah itu artinya adalah rangkaian dua isim ya. Mudahnya begitu. Dalam penjelasan saya untuk memahamkan teori idhofah, idhofah itu artinya adalah gandengan dua isim atau gabungan dua isim menjadi satu. Nah, idhofah itu ada dua unsur, yaitu unsur mudhof kata pertama dan unsur mudhofun ilaih kata kedua. Baik, mudhof dan mudhof ilaih. Nah, saya sudah pernah sampaikan pada pelajaran-pelajaran sebelumnya, mudhof itu ada syaratnya. Syarat mudhof itu tidak boleh diawali oleh alif lam. Benar? Ya. Sedangkan syarat yang kedua itu tidak boleh bertanwin. Di atas atiflu kabirun nomor pertama, kabirun bertanwin karena tidak mudhof. Bertanwin. Dan tidak ada alif lam tentu saja, karena tidak ada alif lam maka dia bertanwin.
Sedangkan yang nomor 2, kabiru, ini dia posisinya, kedudukannya sebagai mudhof. Mudhof itu kata pertama. Nah, mudhof itu syaratnya 2 saja, yakni tidak boleh ada alif lam di awalnya dan tidak boleh bertanwin. Syaratnya 2. Atiflu kabiru jismi. Lalu al-jismi apa kedudukannya? Al-jismi adalah mudhofun ilaihi atau mudhof ilaih. Syaratnya mudhof ilaih ada 3. Pertama, diawali alif lam. Kedua, harokat akhirnya kasroh. Yang ketiga, bukan terbuat dari kata sifat. Mudhof ilaih bukan terbuat dari kata sifat. Kalau mudhof boleh terbuat dari kata sifat, seperti kabirun ini. Atiflu kabiru jismi. Anak kecil itu besar tubuhnya. Sampai sini paham? Ya. Paham semua ya? Nggak ada pertanyaan ya? Ustaz, maaf Ustaz Ya. Kalau atiflu, dia tidak sebaliknya Ustaz. Jismu kabirun. Tidak sebaliknya Ustaz. Maknanya kalau saya letakkan jismu tu, kemudian kabir tu, beza maknanya. Ataupun Nah, baik. Nah, uslubnya begini. Ini uslub yang pertama. Atiflu kabiru jismi. Anak itu besar tubuhnya. Itu maknanya begitu. Tapi uslubnya tidak tunggal seperti yang tadi saya sampaikan. Itu banyak uslub untuk merangkai makna yang sama. Anak kecil itu besar tubuhnya, boleh atiflu kabiru jismi, atau atiflu kabirun jismuhu, atau atiflu jismu kabirun. Boleh. Banyak variasi, banyak uslub yang bisa kita gunakan untuk menyatakan makna yang sama. Anak kecil itu besar tubuhnya. Nah, tapi dalam hal ini kita buat contoh kalimat untuk yang kita bahas ini mudhof dan mudhof ilaih dulu. Atiflu kabiru jismi. Kita buat uslub yang ini karena sedang membahas mudhof ilaih dan mudhofnya terbuat dari kata sifat. Begitu Ibu Laila. baik Ustaz. Baik. Nah, ini kalimat yang kedua ya, atiflu kabiru jismi. Sekarang kalimat yang ketiga, perhatikan. Hadza tiflun. Apa artinya? Ada tiflun. Ini adalah seorang budak kecil. Ya, ini adalah seorang budak, seorang anak kecil. Ada apa kedudukannya? Ada mubtada. Mubtada. Tiflun Khabar. khabar. Masih ingat kan khabar itu nakirah ya? Baik, sekarang ini anak kecil yang besar. Maksudnya ini anak yang besar gitu. Bahasa Arabnya bagaimana? Hadza tiflu kabirun. Bukan. Hadza tiflun kabirun. Ini anak yang besar. Oh, ini Hadza ada. tiflun kabirun. Oke. Hadza tiflun kabirun. Apa kedudukan dari hadza? Hadza mubtada. Ada. Mana khabarnya? Tiflun kabirun. Khabarnya adalah tiflun kabirun. Perhatikan, tiflun kabirun terbuat dari apa dan apa? Ini dua kata. Naat dan man'ut. Naat dan man'ut. Mana naat? Naat kabirun. Naatnya adalah kabirun. Terus tiflun apa namanya? Man'ut. Man'utun. Ya, kemarin ada yang nanya via WA. Man'ut dan naat itu sama tidak dengan sifat dan mausuf? Sama. Na'tun itu sifatun, man'utun itu mausufun. Ada yang mengatakan sifat mausuf, ada yang mengatakan naat man'ut, maksudnya sama ya. Hadza tiflun kabirun. Bagaimana nerjemahkannya hadza tiflun kabirun? Ini adalah seorang budak. Ini adalah seorang budak yang besar. Atau kalau dalam bahasa Indonesia, ini adalah anak yang besar. Beda dengan yang di nomor 2. Nomor 2, kabirul jismi. Ini kabirul jismi mudhof ilaih atau idhofah. Sedangkan yang hadza tiflun kabirun adalah naat man'ut. Bedanya idhofah dengan naat man'ut, perhatikan. Kalau idhofah mudhof ilaih, mudhof itu tidak boleh ada alif lam, tidak boleh bertanwin. Sedangkan mudhof ilaih ada alif lam, ujungnya kasroh, bukan terbuat dari kata sifat. Sedangkan naat man'ut, perhatikan. Man'utnya
Tiflun tanwin. Kabirun naat tanwin juga. Doma-doma harus sama. Tiflun tidak ada alif lam, kabirun tidak ada alif lam. Tiflun domaten, kabirun domaten. Itu naat manut. Ya, baik. Sampai situ aja penjelasan tentang naat manut. Nah, sekarang lihat kalimat yang keempat. Kalimat yang keempat. Hadza, ini anak yang besar tubuhnya, bagaimana? Nah, ini rangkaian. Ada tiflun, besar tubuhnya. Kabirul Kabirul jismi. Nah, ini dia yang kita bahas nih. Asalnya tiflun kabirun, kabirun bertanwin, tapi kabiru kata sifat, maaf, kabiru ini naat buat tiflun kan? Seharusnya sama-sama tanwin, karena tiflun tanwin, maka kabirun juga tanwin. Namun kabirun pada nomor 4 ini dijadikan sebagai mudhof. Dan karena dia sebagai mudhof, maka tidak boleh menggunakan tanwin. Tidak boleh alif lam, tidak boleh tanwin. Coba lihat nomor 3 dulu. Hadza tiflun kabirun. Kabirun adalah naat untuk tiflun. Tiflun bertanwin, kabirun bertanwin. Kabirun kata tunggal, tidak merupakan rangkaian dua kata. Sedangkan yang pada nomor 4, hadza tiflun kabirul jismi, hadza mubtada, khobarnya adalah tiflun kabirul jismi. Tiflun adalah man'ut yang disifati, kabirul jismi adalah naat. Kabirul jismi adalah naat. Tetapi naatnya terbuat dari mudhof dan mudhof ilaih. Jadi naat itu boleh terbuat dari kata tunggal, boleh terbuat dari rangkaian dua kata, atau yang disebut dengan idhofah. Kabirun semula bertanwin pada nomor 3, namun pada nomor 4, kabirun tidak lagi bertanwin karena dia menjadi mudhof untuk al-jismi. Nah, nomor 4 ini terjemahnya adalah ini anak yang besar tubuhnya. Sampai sini paham Bapak Ibu? Ya. Paham. Jadi saya tanya, kenapa yang nomor 4 ini kabiru jismi, kabiru tidak menggunakan tanwin? Apa jawabannya? Karena itu mudah. Karena dia mudhof. Nah, lalu kaitannya kabiru kepada tiflun apa kedudukan i'rabnya? Naat wa ma'un. Naat dan man'ut. Kenapa tiflun man'utnya bertanwin sedangkan kabiru naatnya tidak bertanwin Bapak Ibu? Karena Naatnya terdiri daripada idhofah. Nah, karena naatnya terdiri dari idhofah, sedangkan syarat mudhof tidak boleh bertanwin. Tapi status naatnya tetap bertahan, berlaku. Kabiru jismi tetap sebagai naat, tetapi pada waktu yang sama, kabiru adalah mudhof untuk al-jismi. Sampai sini paham Bapak Ibu? Ya. paham. Sekarang kita lihat ke sebelah kiri. Nomor 5. Atiflu al-kabiru mahirun. Ini kalimat yang kelima. Mana mubtadanya? Atiflul kabiru. Mubtadanya adalah atiflul kabiru. Terbuat dari apa? Naat dan man'ut. Naat dan man'ut. Al-kabiru termasuk mubtada karena ada alif lam, ma'rifat. Benar? Ya. Nah, mana khabarnya? Mahirun. Mahirun. Kenapa mahirun disebut khabar? Nakir. Nakiro. Kalau saya bilang atiflul kabirul mahiru, sudah ada khabarnya belum? Belum ada kabar lagi. Belum ada lagi. Kenapa belum ada khabar? Sudah kan? Karena belum ada Karena kata belum ada. nakiro. Belum ada nakiro. Karena belum ada kata yang nakiro. Nah, agar menjadi sempurna kalimatnya, maka khobarnya
harus dimunculkan dan khobarnya itu tidak diawali alif lam. Atiflul kabiru mahirun. Maaf Ustaz, tadi Ustaz kata mengapa dia belum jadi lengkap? Kerana belum ada yang ada nakirah yang mahirah yang tadi tu? Kalau mahirun ada khobarnya, karena mahirun nakirah. Kalau saya bilang atiflul kabirul mahiru, ada khobarnya belum? Belum. Belum, makanya belum sempurna karena belum ada kata nakirah. Begitu. Jadi kalau kita bilang atiflul kabirul mahiru, itu belum sempurna, belum mufidatun. Karena belum ada kata yang nakirah. Dan agar sempurna menjadi kalimat yang mufidatun, maka kata terakhirnya nakirohkan, alif lamnya buang, sehingga menjadi atiflul kabiru mahirun. Kalau misalnya mahirun diawali alif lam, maka harus munculkan kata sesudahnya berikutnya. Contoh, atiflul kabirul mahiru mujtahidun. Nah, baru mujtahidun khobar. Begitu ya? Yes. Baik. Atiflul kabiru mahirun, anak besar itu terampil, skillful. Nah, sekarang begini, nomor 6. Anak yang besar, tubuhnya itu pandai atau terampil, bagaimana? Atiflu kabirul jismi. Nah, ini yang kita bahas. Nah, ini bahasan kita. Yang kita bahas ini. Anak yang besar tubuhnya. Tuh. Atiflu al-kabirul jismi. Atiflu al-kabirul jismi. Mahirun. Nah, ini dia yang kita bahas. Mana mubtadanya dalam kalimat ini, Bapak Ibu? Atiflu kabirul jismi. Atiflu al-kabirul jismi, ini mubtadanya. Mana khabarnya? Mahirun. Mahirun khabar karena nakirah, tidak ada alif lam. Mubtadanya adalah atiflul kabirul jismi. Terbuat dari apa? Mubtadanya terbuat dari atiflu man'ut atau mausuf. Khabarnya terbuat dari al-kabirul jismi. Al-kabiru adalah na'at untuk atiflu. Atiflu adalah man'ut. Al-kabiru adalah na'at untuk atiflu. Nah, kenapa al-kabiru ada alif lam? Karena al-kabiru ini menyifati atiflu yang ada alif lam. Ingat tidak? Na'at dan man'ut harus sama. Alif lam, nakiro. Benar tidak? Ya. Ya, betul. Na'at dan man'ut harus sama. Apabila man'utnya nakiro, na'atnya juga nakiro. Apabila man'utnya ma'rifat, ada alif lam, maka na'at juga ma'rifat, ada alif lam. Ingat itu ya? Ya. Nah, karena al-kabiru adalah na'at untuk atiflu yang ma'rifat, maka al-kabiru juga menggunakan alif lam. Namun pada waktu yang sama, al-kabiru juga mudhof untuk al-jismi. Aturan awalnya mudhof itu tidak boleh Alif lam. diawali alif lam. Namun aturan itu menjadi gugur apabila mudhof itu berupa kata sifat yang menjadi sifat untuk man'ut yang ma'rifat. Begitu. Sedangkan al-jismi apa kedudukannya? Mudhafun ilaih. Mudhaf ilaih harus bagaimana harokat akhirnya? Kasrah. Makanya al-jismi kasrah. Nah, kesimpulannya mudhaf itu tidak boleh diawali alif lam dan tidak boleh bertanwin. Kecuali jika mudhaf itu berupa na'at untuk man'ut yang ma'rifat. Begitu. Paham ya Bapak Ibu ya? Ya. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan. Dari dasar hingga pintar. Mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya.
mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital.